Sahabat Lapor Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Kalau ia merusak yang lain di luar perintah pemiliknya, ia akan dihukum, jawab Erwin. Manusia menghukum harimau, tanya Sabarudin. Ya, sebagai piaraan, harimau itu sebenarnya punya status budak. Ia harus taat pada perintah tuannya. Istilah populernya sekarang, bosnya. Semua yang mendengar merasa heran dan dirasuki rasa ngeri. Yang membunuh dukun Daeng Guru itu, di mana beliau sekarang? Tanya Paman Sabarudin. Dia mempergunakan perkataan beliau karena takut kualat atau manusia harimau itu marah kalau kurang dihormati. Lagi-lagi Erwin tidak menanggapi, seakan-akan ia tidak pernah mendengar pertanyaan itu. Harimau piaraan takut sekali dihukum oleh bosnya, kata Erwin meneruskan ceritanya tentang harimau yang dikuasai manusia. Majikannya itu bisa membuatnya jadi babi atau semut. Ia mendengarkan tambah takjub. Di sana juga banyak orang pintar, tetapi belum terdengar tentang dukun yang bisa memperbudak harimau. Ahli sihir, guna-guna segala macam ada di sana. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada manusia harimau yang membunuh Daeng Guru. Bagaimana caranya, Erwin? Tanya Sabarudin. Tak usah, dia tidak mengharapkan terima kasih, jawab Erwin. Tetapi kami merasa berhutang budi. Jangan, nanti dia merasa dihina, jawab Erwin. Tak dapatkah kami melihat beliau? Tanya Paman Sabarudin. Ini pun tidak dijawab oleh Erwin. Ia meneruskan ceritanya tadi. Tetapi harimau piaraan yang disia-siakan oleh majikannya tidak akan patuh lagi kepada yang empunya. Bahkan ia dapat melawan. Tapi bagaimana caranya? Tanya Ayah Sabarudin yang sejak tadi mendengarkan dengan asik dan berbagai perasaan. Kalau majikan melupakan kewajiban terhadap piaraannya, maka kekuatannya atas harimau itu akan hilang. Itulah suatu keadilan dalam ikatan tak tertulis antara si harimau piaraan dengan yang empunya. Ia bisa berbalik menerkam tuannya, tetapi ia tidak mau memakan daging atau isi perutnya. Itu suatu pantangan. Harimau bekas piaraan itu akan mengganas sampai ia menemukan tuan baru yang dapat menjinakkannya, dan ia akan bersedia menjadi budak majikannya yang baru. Ajaib, kata Paman Sabarudin. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Oleh kesibukan duniawi atau ketidakpercayaan terhadap rahasia-rahasia yang tak terjelaskan oleh pengetahuan modern, maka hanya amat sedikit manusia yang mengenal keajaiban-keajaiban ini, kata Erwin. Tetapi, sahut Sabarudin, dukun itu menjahili adikku Farida tentu atas suruhan seseorang. Dengan kematiannya, maka gelaplah bagi kita siapa yang menjadi dalang. Tidak, kata Erwin. Yang menyuruh atau mengupah dukun itu juga akan menerima hukumannya. Manusia harimau itu tahu? Tanya Ayah Sabarudin. Erwin diam, dan bangsawan Bugis yang baru kehilangan anak itu tidak mengulangi pertanyaannya. Entah apa yang jadi penyebab, tetapi ia tidak lagi menanyakan apa yang ingin ia ketahui. Pada saat itulah mendadak muka Erwin jadi pucat karena ia merasakan pertanda itu bahwa ia akan berubah rupa. Badannya mendingin. Ia tahu bahwa tidak ada waktu lagi untuk menutupi rahasia dirinya. Aku mohon, katanya, jangan kalian jadi takut. Jangan takut, aku tidak akan berbahaya. Jangan kalian lari dan jangan bikin heboh. Tolonglah aku. Keluarga Bugis itu jadi tak mengerti, heran, bercampur takut. Semua berjalan cepat sekali. Erwin berubah. Ia mulai berekor, kemudian badannya berubah jadi harimau. Semua orang di situ jadi ketakutan, tetapi tak seorang pun dapat beranjak dari tempat duduknya. Karena tak berdaya untuk bangkit atau karena takut melanggar pesan Erwin yang tadi telah mengatakan agar mereka jangan takut. Kini Erwin telah berubah seluruhnya, hanya mukanya yang masih manusia.
Keringat membasahi seluruh mukanya, tetapi matanya sayu, kelihatan sedih, penuh derita. "Jangan kalian ceritakan ini kepada siapapun," pinta Erwin. "Hanya kalian yang tahu. Kalau ada yang menceritakan kepada orang lain, aku akan sangat sedih dan tersinggung. Aku tetap sahabat kalian selama kalian bersikap sahabat terhadap diriku." Di antara keluarga Sabarudin, ada yang gemetar, bahkan ada yang terkencing. Yang mereka persaksikan ini sesuatu yang tak masuk akal, tetapi toh suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri. Bukan khayal, bukan mimpi. "Aku ke kamarku ya," kata Erwin. Ia berjalan dengan langkah tegap bagaikan langkah harimau liar. Ia langsung masuk ke kamarnya. Semua keluarga Sabarudin saling pandang. "Jangan langgar pesannya," kata ayah Sabarudin. Sabarudin sendiri jadi teringat pada peristiwa malam yang lalu. Ia yang membukakan pintu untuk Erwin di tengah malam. Jelas Erwin dari luar. Diakah yang membunuh Daeng Guru? Ya, barangkali dia, tetapi dia lebih suka merahasiakannya. Kasihan Erwin. Ia begitu baik. Kini ternyata dia hidup aneh penuh derita. Tak ada seorang pun di antara mereka bertanya. Semua membisu dengan pikiran dan perasaan masing-masing. Tiba di kamar, Erwin tak kuasa lagi menekan tangisnya. Ia terisak-isak sampai terdengar keluar. Sabarudin dan keluarganya turut bersedih. Rasa takut yang mencekam tadi berubah jadi rasa kasihan. Tadinya mereka membayangkan apa yang dinamakan manusia harimau itu tentunya makhluk yang ganas. Tak mereka sangka bahwa mereka hidup dalam kecemasan dan kesedihan. Seperti nasib Erwin, ia berdaya upaya merahasiakan hidupnya, merahasiakan apa yang sebenarnya telah dilakukannya untuk membalaskan dendam keluarga sahabatnya. Seperti dikatakannya tadi, manusia harimau yang membunuh dukun Daeng tidak mengharapkan balasan budi, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ia berbuat tanpa pamrih. Kiranya dia sendiri pun manusia harimau. Kini bukan hanya Sabarudin, tetapi semua keluarga berkeyakinan bahwa Erwin sendirilah yang telah membalaskan sakit hati mereka pada dukun yang membuat Farida gila sehingga kemudian mati. Sabarudin tak dapat mencegah air mata membasahi pipinya. Ia sangat terharu akan kebaikan hati dan penderitaan sahabatnya. Erwin memandangi dirinya. Sebagai manusia harimau, ia dapat berbuat banyak yang tak terlakukan oleh manusia biasa. Tetapi sebagai manusia harimau, ia juga mempunyai saat-saat penderitaan yang tak dialami oleh manusia biasa. "Ayah, mengapa kita bernasib begini?" keluh Erwin pelan. Dia tak tahu kepada siapa lagi hendak mengadukan nasib. Sebagaimana biasa dalam hal-hal seperti itu, maka Jalubuk tak tega membiarkan anaknya sendirian. Ia datang, berdiri di samping Erwin. "Sudah kukatakan dulu, agar kau jangan menyesali nasib. Ini suatu penderitaan memang, tetapi jangan kau kira hanya kita yang menderita di permukaan bumi Allah ini. Semua orang punya hari-hari gelap di dalam hidup masing-masing. Baru saja kau ketahui sendiri bagaimana keluarga bangsawan, kaya, dan baik hati sahabatmu Sabarudin kehilangan orang yang mereka sangat kasihi, orang yang tak berdosa pada Daeng Guru. Kalau mau dikata salah, maka kesalahannya hanyalah karena ia tak mau menerima lamaran Baharsan. Kau tahu, menjadi hak tiap wanita untuk menolak orang yang tak berkenan di hatinya. Sebagai manusia harimau, kau telah membalaskan sakit hati sahabatmu dan keluarganya. Manusia biasa tak akan sanggup melakukannya seperti itu. Jadi, kau juga punya kelebihan," kata Jalubuk tenang, meringankan kesedihan anaknya. Kedatangan Jalubuk tidak sia-sia. Anaknya merasa agak ringan menerima nasib yang telah ditentukan bagi dirinya. Hampir 1 jam Erwin dalam keadaan demikian. Setelah ia menjadi manusia kembali, ayahnya pergi.
Erwin tentu saja tidak bisa terus-menerus mengurung diri. Mau keluar kamar, ia malu. Apa pikir dan bagaimana perasaan keluarga Sabarudin setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ia bukan manusia normal sebagai hampir semua manusia wajar di dunia. Tetapi akhirnya ia dapat menguatkan hati. Kenyataan ini harus ia hadapi dan terima. Erwin keluar dengan macam-macam perasaan dan pikiran. Melihat ini, Sabarudin menjadi lega. Begitu pula keluarganya. Mereka tadinya menyangka bahwa ia akan menghilang begitu saja dari rumah itu tanpa dapat mereka lihat. Dan di luar dugaan Erwin, semua menyalaminya. Bahkan ada yang mencium tangannya tanpa sempat dicegah oleh Erwin. Rupanya mereka menaruh hormat padanya. "Mari kita makan sedikit," kata ayah Sabarudin. "Tetapi kita baru saja sarapan, Pak," kata Erwin. "Marilah, sedikit saja," ajak orang tua itu. Dan mereka makan bersama, walaupun sebenarnya belum tiba waktu makan. "Maafkan saya atas kejadian tadi," kata Erwin. "Jangan berkata begitu. Tak ada yang harus dimaafkan, karena tidak ada siapapun membuat kesalahan. Kami semua sayang pada Nak Erwin," ujar Paman Sabarudin.